Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alvinul Ihsan, NIM 22402100003 dari kelas A3 KPR. Di sini saya akan menjawab beberapa soal UTS mata kuliah manajemen dakwah yang diampu oleh Ibu Rohanah MPDI. Di sini langsung saja saya mulai. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan tujuan manajemen dakwah. Tujuan adalah sesuatu yang hendak dicapai dan merupakan sebuah pedoman bagi manajemen puncak organisasi untuk meraih hasil tertentu atas kegiatan yang dilakukan dalam dimensi waktu tertentu. Dalam tujuan memiliki target-target tertentu untuk dicapai dalam waktu tertentu pula. Tujuan manajemen dakwah tidak lain digunakan sebagai kerangka kegiatan dakwah sehingga akan memudahkan dai dalam dakwah sesuai dengan kerangka, sehingga tujuan dakwah akan lebih mudah tercapai dengan permasalahan yang minimal. Untuk yang soal yang kedua, jelaskan apa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan tema dakwah dalam perencanaan atau planning dakwah. Pertimbangan dalam menentukan tema dakwah dalam perencanaan dakwah sangat penting untuk memastikan pesan yang disampaikan sesuai dengan tujuan dan matku yang dituju. Beberapa pertimbangan yang perlu dipertimbangkan ada yang pertama, yakni kebutuhan matku. Pertimbangkan siapa matku yang akan menerima pesan tersebut, apa yang paling relevan dan bermanfaat bagi mereka. Tema dakwah yang harus memenuhi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh makhluk. Jadi harus sesuai dengan kondisi makhluk. Untuk yang kedua ada tujuan dakwah. Tentukan tujuan dari dakwah yang akan dilakukan. Apakah itu untuk memberikan pemahaman agama, motivasi kebaikan, atau mengingatkan akan dosa. Tema dakwah harus sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut. Untuk yang ketiga ada keadaan sosial dan budaya. Konteks sosial dan budaya, di mana dakwah akan dilakukan. Melihat konteks sosial dan budaya, pastikan tema dakwah tersebut tidak menyinggung atau bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Untuk yang keempat ada kesesuaian dengan nilai agama. Pastikan tema dakwah konsisten dengan ajaran-ajaran agama Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Yang kelima ada isu aktual. Memilih tema yang relevan dengan isu-isu aktual dapat membuat dakwah lebih relevan dan bermanfaat dalam konteks saat ini, nyambung sesuai dengan permasalahan yang ada saat ini. Untuk yang keenam ada pengetahuan dan keterampilan dai. Perhatikan pengetahuan dan keterampilan dai harus mampu menguasai dan menyampaikan tema yang disampaikan dengan tema tersebut dengan baik. Jadi dai harus menguasai tema yang dibawakan. Yang ketujuh ada dampak positif. Pertimbangkan potensi dampak positif dari tema yang dibawakan. Bagaimana tema tersebut dapat membantu meningkatkan pemahaman, kebaikan, atau perubahan positif dalam kehidupan makhluk. Untuk yang terakhir ada konsistensi dengan visi dan misi organisasi. Nah, visi dan misi organisasi. Jika dakwah di organisasi oleh sesuatu kelompok atau organisasi, pastikan tema dakwah konsisten dengan nilai atau visi misi yang ada dalam organisasi tersebut. Pemilihan tema dakwah yang relevan akan memastikan bahwa pesan yang disampaikan memiliki dampak positif dan efektif bagi atau pada makhluk yang dituju.
Itu untuk yang nomor 2. Yang nomor 3 ada jelaskan pengertian memformalisasi dakwah dalam pengorganisasian dakwah. Formalisasi dakwah mengacu pada proses pengaturan dan pembuatan dakwah atau penyebaran ajaran agama menjadi suatu prosedur atau struktur yang lebih terorganisir dan resmi. Ini dapat mencakup pendirian lembaga atau organisasi agama, pengembangan aturan dan regulasi, serta penentuan tata cara dalam melaksanakan dakwah. Formalisasi dakwah dapat membantu dalam menjaga disiplin, menghindari kontroversi, dan memastikan dakwah dilakukan dengan cara yang terstruktur. Untuk soal yang terakhir, jelaskan keterkaitan surat Al-Imran ayat 110 sebagai landasan manajemen dakwah, yaitu kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada. Nah, dalam surat Al-Imran ayat 110 dalam Al-Quran memiliki keterkaitan dengan manajemen dakwah karena ayat ini berbicara tentang peran umat Islam dalam menyebarkan ajaran agama Islam kepada orang lain, yang artinya ayat ini dalam soal ya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Ini kaitannya dengan manajemen dakwah. Yang pertama, ada pemahaman akan kepentingan dakwah. Ayat ini menekankan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ini memperkuat pemahaman bahwa dakwah adalah kewajiban penting bagi umat Islam. Dengan demikian, ayat ini menjadi landasan untuk memahami pentingnya dakwah dalam manajemen ajaran. Yang kedua, keterkaitannya dengan prinsip dakwah yang dijelaskan. Ayat ini menguraikan prinsip-prinsip utama dakwah, itu menyuruh kepada ma'ruf atau memerintah pada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar atau menghindari yang buruk. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi manajemen dakwah yang efektif, yang melibatkan penyampaian ajaran agama dan upaya untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Ada pentingnya keimanan. Ayat ini menyoroti pentingnya keimanan pada Allah dalam konteks dakwah. Keimanan yang kuat adalah landasan utama bagi individu untuk melakukan kegiatan dakwah. Manajemen dakwah harus mencakup pengembangan dan penguatan keimanan individu yang berdakwah. Dengan demikian, surat Al-Imran ayat 110 ini memberikan dasar pemahaman dan prinsip-prinsip dalam manajemen dakwah, termasuk pentingnya misi dakwah, prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam melakukan dakwah, peran keimanan dalam dakwah, dan cara berinteraksi dengan orang lain dalam upaya dakwah.
Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.